Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi analisis kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Kita bakal membedah sebuah teks kuno dan ngelihat fakta soal satu konsep yang sering banget disalahpahami sama dunia modern. Kalian pasti familiar dong sama frasa imamat yang rajani? Nah, siap-siap aja karena ternyata makna aslinya tuh bisa dibilang kebalikan dari apa yang selama ini kita bayangin. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Coba kalian bayangin deh situasi ini bentar. Ini benar-benar sebuah ironi sejarah. Jadi ada sebuah komunitas di abad pertama, mereka ini hidup di perantauan, dipinggirkan, menderita, dan ngalamin penganiayaan yang luar biasa parah. Tapi anehnya, si penulis teks justru nyebut mereka dengan kata royal atau rajani. Maksudnya, kata yang identik banget sama kekuasaan dan kemewahan seorang raja kan? Masuk akal nggak sih, komunitas yang lagi menderita dan tertindas habis-habisan kok malah dipanggil sebagai kaum penguasa? Ini tuh teka-teki yang brilian banget. Untuk ngejawab itu, kita harus balik ke teks utamanya. Kalau kita kutip langsung dari sumber aslinya, ada kalimat yang bunyinya kira-kira begini. Tetapi, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Coba perhatiin baik-baik bagian imamat yang rajani tadi. Dua kata ini nih yang jadi pusat misteri di bedah materi kita kali ini. Maksudnya apa coba ngegabungin dua identitas itu buat orang-orang yang lagi menderita? Untungnya, dari dokumen sumber yang kita analisis hari ini, kita nemuin sebuah struktur teologis yang kaya banget buat ngejelasin identitas radikal ini. Dari mulai ngulik akar kata bahasa Yunaninya, sampai ngebongkar apa sih esensi pelayanannya yang sejati. Disitulah kunci jawaban kita berada. Ibarat nyusun kepingan puzzle, kita bakal coba mencahin kodenya satu persatu. Oke, bagian pertama, membedah akar kata Yunani, decoding the Greek roots. Layaknya seorang detektif yang lagi nyari petunjuk, kita tuh harus ngecek bahasa aslinya, karena kadang terjemahan itu bisa sedikit mengaburkan makna. Di teks asli bahasa Yunani, frasa yang dipakai itu basileion hirateuma. Di sini nih letak rahasianya. Hirateuma, atau imamat, itu adalah kata bendanya. Ini merujuk ke komunitas para imam itu sendiri. Sedangkan basileion, atau rajani, itu cuma berfungsi sebagai kata sifat. Jadi, fokus utamanya sebenarnya ada di kata imam. Ibaratnya nih ya, kayak pasukan pengawal raja atau royal guards. Kata raja di situ kan bukan berarti pasukan yang duduk di tahta, tapi lebih ngejelasin mereka ini milik siapa. Gitu loh, mereka itu imamnya sang raja. Jadi poin yang benar-benar krusial di sini adalah, ini sama sekali bukan tentang punya kuasa politik atau wilayah kekuasaan yang absolut. Menjadi rajani dalam konteks ini itu tentang milik siapa kita, bukan tentang seberapa besar kekuasaan kita. Ini ngegambarin sebuah komunitas imam yang mengabdi penuh ke sang raja di raja. Mereka punya martabat yang mulia justru karena mereka ada di tangan raja yang sesungguhnya. Bukan karena mereka sendiri yang pakai mahkota dan duduk di tahta kekuasaan dunia. Lanjut ke bagian 2, distorsi gaya hidup raja. The distortion of kingly lifestyles. Tapi sayangnya nih, dunia modern kita ini sering banget ngebengkokin atau mendistorsi konsep kuno yang luhur tadi. Kontradiksinya tuh kerasa banget. Ingat kan realitas jemaat di abad pertama tadi? Mereka terpinggirkan, menderita, dan hidup di pengasingan. Kan absurd banget kalau di tengah situasi kayak gitu mereka malah disuruh hidup mewah ala raja. Tapi zaman sekarang, konsep rajani ini malah sering disalahartikan sebagai alasan buat hidup hedonistik, bersikap otoriter, atau ngejar kenyamanan diri, kekayaan, dan segala kemegahan duniawi. Benar-benar melenceng jauh kan? Kalau kita gali lebih dalam dari sumber kita tadi, pembalikannya kerasa radikal banget. Pertama, soal status. Konsep yang salah kan mikir ini tentang nuntut penghormatan. Padahal kebenaran aslinya, fungsi kita itu jadi mediator, jembatan antara Allah dan dunia. Terus soal gaya hidup. Daripada hedon, otoriter, dan cuma mikirin diri sendiri, karakter sejati seorang imamat rajani itu justru ngikutin teladan Kristus yang rela menderita dan melayani. Terus soal pelayanan, itu bukan cuma tugas sampingan atau formalitas ritual doang. Enggak, seluruh keberadaan hidup kita lah yang jadi persembahan rohani yang hidup. Wah, ini benar-benar ngerombak cara berpikir kita selama ini. Sekarang kita masuk ke bagian 3, esensi pelayanan tanpa perantara, the true essence of unmediated service. Setelah membongkar habis-habisan pandangan duniawi yang keliru tadi, mungkin kalian mikir, terus esensi aslinya apa dong? Nah, menurut sumber kita, ada 3 pilar utama nih yang ngedefinisin apa itu imamat yang rajani. Pertama, akses langsung tanpa perantara. Kedua, mempersembahkan korban rohani. Dan yang ketiga, adanya sebuah misi proklamasi. Yuk kita telusuri satu-satu pilar ini. Coba bayangin, bedanya sama zaman perjanjian lama. Dulu tuh,
Cuma imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Aksesnya benar-benar terbatas. Tapi sekarang, setiap orang percaya punya akses langsung ke tahta Tuhan. Nggak perlu lagi perantara manusia. Keren banget kan? Terus soal korban persembahan. Kalau dulu para imam bawa korban hewan beneran, di perjanjian baru korbannya udah ganti. Bukan hewan lagi, tapi puji-pujian kita, buah pelayanan kita, ya basically seluruh keberadaan hidup kita. Seperti yang dibilang juga di Roma 12 ayat 1. Hidup kitalah altar persembahannya sekarang. Nah, pilar yang terakhir ini juga nggak kalah penting, misi proklamasi. Karakter Rajani ini emang ngasih kita otoritas rohani. Tapi, dan ini tapinya gede banget ya, bukan buat nindas orang lain. Otoritas ini dikasih supaya kita berani menyuarakan kebenaran, nunjukin kasih, dan mendeklarasikan kedaulatan Tuhan di tengah dunia yang makin gelap ini. Kita ini dipanggil buat jadi pembawa pesan dari Sang Raja. Ada satu kalimat dari dokumen sumber kita yang benar-benar ngerangkum ini semua dengan sempurna. Dengerin deh. Melayani dengan standar moral dan martabat seorang raja, namun dengan hati seorang hamba. Dalam banget kan? Ini nunjukin kalau panggilan kita itu sangat suci. Ini sama sekali bukan tiket buat nyari validasi atau ego manusiawi kita. Justru, ini sebuah undangan terbuka buat merendahkan diri dan melayani seutuhnya, layaknya Kristus. Jadi, pada akhirnya, panggilan Alkitabiah yang sejati itu adalah menjadi raja yang melayani, alias a serving king. Kita udah bahas bukti bahasa aslinya, kita udah ngebongkar miskonsepsi modernnya, dan kita juga udah paham esensi pelayanannya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya buat kamu, gimana sih perubahan paradigma yang benar-benar radikal ini bakal ngubah caramu jalanin hidup besok? Apakah status rajani ini malah bikin kamu makin humble dan makin tulus melayani orang lain? Coba deh direnungin. Oke? Makasih banyak udah nemenin saya ngebedah materi kali ini. Sampai ketemu di analisis mendalam kita berikutnya.